Yo, what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Belum. Kenalin guys, ini Bang Idris dari Pool Kalibata. Ingat? Iya, betul. Kalibata. WhatsApp. Apa kabar guys? Oh iya, apa kabar juga guys? Ulang. Nggak usah diulang, Kak. Ya, kita mau ngebahas apa nih Bang Idris ini sekarang? Jadi, ya terserah lu apa yang lu mau bahas, ntar gue jawab. Bang Idris, karena sekarang banyak banget yang nanya masalah, bukan yang nanya sih ya, di lapangan kita tuh sering pastilah Bang Idris pernah kedenger keluhan, kok pick press mulu orderan gitu. Nah, menurut Bang Idris, pendapat Bang Idris itu mengenai pick press sekarang bagaimana? Sekarang memang lebih banyak pick press daripada ergometer. Ya, pick press itu kan harga pasti ya. Ya, Harga yang betul. sudah ditentuin dengan aplikasinya. Ya, Terkadang harga pick press itu bisa lebih dari Argo, bisa juga sangat di bawah dari Argo, ya betul. ya kan? Nah, tapi akhir-akhir ini pick press itu harganya selalu jauh dari Argo yang biasa. Maksudnya selalu jauh dari Argometer, ya kan? Betul, ya. Kalau gue sih menyinggapi pick press ini gimana ya? Yang penting tamu itu tahu pertama. Ya. Tamu itu tahu mengenai ordernya. Dia order pick press, dia harus tahu kalau dia tuh order sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi ya. Jadi perjalanan itu juga sesuai aplikasi. Jangan nanti Pak kesini dulu Itu gitu. nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi kita ucapinnya dengan lemah lembut sama Iya, tamu. iya. Itu jangan nada gerutu. Dan bahkan saya kemarin baru rapat ya. Ada komplain pick press. Karena apa? Komplain pick press karena apa? Kenapa? Ordernya dijemput, dibawa. Ordernya dijemput, Tamunya dibawa. Tapi ada komplain. komplainnya gara-gara apa? Komplainnya ternyata gara-gara wajah driver itu gimmicknya itu dia tidak mengenakan. Oh iya, kelihatan mungkin nggak Iya, mood gitu. moodnya itu menerima ordernya itu kayak gimana ya? Hmm, Itu nggak boleh juga. gitu. Bahkan bisa dikomplain juga. Itu kemarin saya baru rapat. Itu berarti maksudnya ke pelayanan ya. Pelayanan dan bandingnya bisa lama tuh kalau udah komplain. Kalau udah begitu ya. Nah, Jadi ibaratnya sekecil apapun argonya tetap diambil, tetap senyum, tetap santai, rileks gitu ya. bukan masalah itu aja. Kalau udah jadi gini guys, Iya, gimana? pribadi gue sih kalau nerima order, Iya. kalau lu pakai logika doang, Iya. yang ada gerutu mulu. Setuju gak? Logika. Oh iya. Ya wah kecil deh, wah gede. Tapi kalau lu dengan nerima order dengan hati yang lapang, yang nyaman, itu enak coy. Kadang-kadang ada juga ordernya big price ternyata ngasih tip Oke. 20.000, 30.000, bahkan 50.000. Bahkan ada tamu saya pernah dapet dia ngorder big press, bilang di akhirnya, Pak saya sengaja ordernya big press jadi biar tipnya itu langsung ke bapak semua. Oh gitu. Iya. Tapi ente pernah nggak ngalamin bawa pick press taruhlah cuma 5 kilo ya, sekitar 35 atau 30.000 lah ya. Oh sangat ngalamin Nggak, semua terus driver. abis itu ente macet 2 jam, pernah nggak ngalamin? Atau 1 jam gitu? Pernah ngalamin. Pernah. Iya. Pernah. Itu Kayaknya hampir posisi semua driver pernah sih ya. semua pernah. Dari Wisma Mulia ke daerah Pasar Minggu. Stuck. Itu jamnya pulang kerja jam 5. Mau gimana? Iya itu. Kalau kita dibawa dengan hati yang emosi, yang ada nggak bener. Yang ada. Tapi akhirnya apa? Tamu merasa nggak enak. Iya nggak enak. Nggak Kasian juga enak. ya. Tapi jujur gue juga kasihan kalau misalkan argo jalan nih. Iya. Tiba-tiba macet 2 jam. Betul. Gue juga perasaan tuh. Iya, Nah, Argo tamu jadi kok- bengkak ya kan? lirik argo lagi gitu maksudnya. Iya. Sampai pas mau nyampe 500 meter lagi dia lebih baik turun gitu maksudnya, karena macet yang nggak kuat. Waktu itu lagi ada di posisi di mana ya, Kemang kalau nggak salah. Ya. Jadi itu makanya serba salah kalau Iya. kalau dia pakai ergometer kita yang gak enak. Iya, kita nggak enak. Kalau dia pakai pick press tamu yang gak enak. Iya. Makanya kadang-kadang nyikapinya udah, maksud gue gini, lu muslim kan? Iya. Nah, kalau lu muslim, maksud gue kalau nerima order itu cuman pakai logika lu bukan dari hati, lu bakal gerutu terus. Tapi kalau lu ngeyakinin order itu setiap order yang masuk itu dari Allah, Ya. itu enak cuy. Enak ya, santai aja Santai ya aja. bawaannya ya. Nggak mungkin kita dalam sehari itu pick press semua, nggak Iya, mungkin. Tapi memang kayaknya sih ke depan lebih banyak pick press daripada ergometer. Iya, Iya nggak? bener. Karena gue lihat juga kita tuh sebenarnya sekarang menurut gue ya agak diuntungkan juga dengan adanya Grab Car. Jadi orderan tuh ya otomatis bertambah dong. Iya. Dari cuman tadinya Bluebird doang, akhirnya
gabung sama Gokar, Grabcar, menurut gue itu ada nilai plus buat kita gitu maksudnya. Betul. Ya. Dan kemarin ada juga komplain mengenai Grabcar. Ya. Ordernya dicocol, Cocol tapi hilang. enggak diambil tamunya. Hati-hati Grabcar Mobilnya. Plus juga. Oh. Ini banyak nih penyakit Ya, di ya. lapangan bahwa Grabcar dicabut kunci dengan harapan di cancel sama tamu. Ternyata tamu nggak cancel dan sudah nunggu 30 menit. 30 menit. Akhirnya call center dia telepon Komplain ya. komplain dan sekarang Tamu orangnya ya. belum bisa narik selama berapa? 2 bulan. 2 bulan. Wah, hati-hati teman-teman. Hati-hati ya. teman-teman. Kalau memang itu sudah di bid, kita harus bertanggung jawab ngambil orderan itu ya. Iya, nggak bisa. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Walaupun resikonya kita sudah nyampe di cancel. Oh, kecuali Iya. kecuali mungkin resikonya kayak mobil mati TKS gitu ya, atau Iya. mobil bocor ban, tapi yang bener-bener bocor ban, bukan yang cuma alasan gitu ya. Nah, ini saya kasih tahu lagi rapat kemarin. Hmm. Order Grabcar Plus itu kenapa tiba-tiba bisa di cancel? Ya. Jadi kita ini cadangan, Bluebird ini cadangan. Jadi gini, di titik order itu ada Grabcar lain, ada Grabcar-nya dia. Tapi nggak ngambil. Bukan nggak ngambil, ada Grabcar-nya dia tapi yang ditawarin kita. Kenapa itu? Nah, terusnya tiba-tiba di cancel. Ternyata di sampingnya ada dia. Makanya order di cancel, dioper ke mobil Grabcar-nya. Ngerti gak, bro? Iya. Gitu. Jadi mainnya main berarti tanpa argo, tanpa pick apa sih, gimana sih maksudnya? Orderannya diambil Grabcar. Enggak, kita nerima order Grabcar. Ya, aplikasi masuk ke kita. Iya. Tapi tamu di cancel. Di cancel kan nih? Di cancel itu bukan di cancel sama tamu, tapi dioper sama yang ada Grabcar di sana, ngerti gak? I know, berarti tamunya nggak tahu kalau yang datang itu harusnya Bluebird, tapi malah si Grabcar yang datang. Iya, gitu. kemarin paham, rapat paham. begitu, rapat kayak gitu. Jadi Sempet ya. jadi banyak yang ngeluh kan kok order gampang di cancel Iya, gitu ya. iya, iya. Jadi di wilayah, tapi kalau di wilayah itu udah nggak ada Grabcar-nya, mobil mereka, maka udah pasti kita yang dapat. Oh gitu. Tapi pernah dengar katanya, ya maksudnya Bluebird ngambil pelanggan mereka gitu. Jadi begini, buat teman-teman yang Grabcar ya, Grabcar, kita nggak ada niatan untuk menyelak rezeki kalian, nggak ada. Karena sistem kita kalau sudah ngebit itu wajib ambil apapun ordernya. Jadi bukan kita pengennya Grabcar aja, enggak. Oh iya. Jadi jangan salah kaprah dengan kita untuk ngambil rezeki kalian gitu. Enggak sama sekali. Kita juga nggak pengen banget order itu ya kan. Kalau karena SOP di Bluebird kalau udah ngebit itu wajib ambil, maka kita ambil. Bukan karena argonya yang gede atau besar. Ya maaf kadang-kadang argo pun mendingan pick press ditimbang. Tapi sejujurnya menurut gua ya, Iya. Argo Pick Press Bluebird sama Grab Plus itu nggak jauh-jauh beda amat. Maksudnya paling beda berapa menurutnya? Paling beda 10.000. Nggak nyampe kan, kadang-kadang sama kadang-kadang. Tapi fakta di lapangan katanya sih Argo Grabcar Plus sama Ijo lebih mendingan itu. Grabcar. Iya. Mendingan Grabcar, lebih gitu. manusiawi lah gitu. Oh gitu. Kayak kemarin saya pernah lagi pas libur panjang kan, stiker boleh ngambil Grabcar Plus kan? Iya. Yang sistem poin hilang. Iya. Saya dapat bandara Grabcar Plus dari Duren 3 itu 178. Berarti kan nggak jauh sama. Iya, Iya kan? masih mirip. Makanya itu nggak masih manusiawi banget lah ordernya, iya. argonya. Begitu sih, Bro. Oh iya, tamu ya kan, buat para customer Bluebird yang terhormat, yang kami cintai. Kalau misalkan order menggunakan harga pasti, tolong titiknya itu disesuaikan. Misalkan mau order ke bandara, maka tulis Terminal 3, Terminal 2, jangan hanya ditulis Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Karena titiknya itu di Suwarna. Oh iya, sering gua sering. Iya. Berarti beda sekitar 3 kiloan lah ya, untuk ke Terminal 2 misalkan, atau ke Terminal 1 misalkan. Iya. Jadi Suwarna ke Terminal 1 itu udah beda berapa kilo. Suwarna ke Terminal 3 itu udah berapa kilo. Iya. Ya lumayan buat kami kan 20.000, 30.000 ya kan. Jadi yang harusnya misalkan argo 190 jadi cuma 170. Dan tadi baru kejadian dari saya. Dia cuma nulis Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta tanpa ditunjukin kemana. Iya. Titiknya itu di bundaran itu ya, pasti bundaran terbalik itu ya. Betul, titiknya itu di bundaran itu. Iya. Dan kita harus menurunkannya sebenarnya di situ. Cuman kan nggak mungkin ya kan? Mungkin, iya. Tamu malah komplain lagi ya. Iya, makanya mungkin tamu juga nggak ada yang tahu. Makanya kita kasih tahu nih buat para tamu, customer Bluebird, kalau order untuk bandara atau order manapun, titiknya sesuaiin. Misalkan titiknya gate 5, gate 4, gate 3, apalah gitu. Jadi harganya pun sesuai dan kami membawanya pun dengan nyaman, dengan tenang.
dengan bahagia begitu. para Betul tamu. sekali. Gimana kalau kita ngebahas nyerempet-nyerempet ke taksi Vietnam? Apakah ente mau bersuara? Apa ya, kalau mengenai taksi mereka, kalau pengaruhnya sih belum signifikan ya, Belum berasa ya. belum terlalu terasa karena mungkin unit mereka baru 100 kan yang jalan ya. Sedikit lah ya. Ya masih sangat jauh sama Bluebird. Terusnya kalau pendapat saya pribadi, pengemudinya juga kan rata-rata dari sini juga. Iya, kebanyakan dari Bluebird juga guys. Iya, jadi apa ya? Saya nggak mau terlalu komentar terlalu jauh karena apa? Pengemudinya masih saudara kita juga dan mereka juga nggak pernah nyenggol-nyenggol kita gitu ya, atau gimana? Iya, paham. Ya itu memang pilihan ya teman-teman. Pilihan. Cuman kalau ada konten kreator yang dulunya di Bluebird terusnya pindah ke sono, ya paling kagak dihapus lah Bluebird-nya. Kalau gue pribadi malu cuy, asli. Kalau gue lebih baik hapus dulu tuh konten lama gue, baru lu banggain yang baru. Ibaratnya sama mantan tuh buang dulu, sama mantan tuh dibuang dulu, jangan sama mantan belum selesai udah upload yang baru, gak enak rasanya, kayak kurang serk gitu. By the way udah mau berjalan aja nih kita nih. Iya. Gue juga pengen sedikit sebenarnya ngulas masalah kita sama mereka itu apa sih plus minusnya gitu. Tapi mungkin di konten yang lain guys ya, ini udah mau jalan ini. Oke. Nggak sempet. Akhir kata kami minta maaf kalau ada salah kata ucapan karena kami manusia bukan nabi boy. Bukan nabi boy. Foto dulu. Kita mau udahan tapi nggak jadi guys. Ada driver cantik dari Bluebird. Iya. Siapakah dia? Buat cewek cuy. Iya kan driver cantik kata saya Po. Gimana sih Empo nih? By the way Po, udah lama di Bluebird? Baru 5 bulan. Dia katanya masuk gara-gara saya guys. Emang iya Po? Ngeliat YouTube-nya si Arif kan. Racun banget saya ya. Emang. Dia TikToker guys. Dia sama ya sama Bang Idris TikToker juga. Nanti aku tambahin di deskripsi ya. Jangan lupa follow juga tuh. Ya. Kalau dia lebih apa? Kalau dia konten itu lebih kayak agak lucu-lucu juga ada gitu, humoris. Sering live ya Po ya. Sering Nanti live. kita goyang pargoy di sana apa? Goyang sadbor ya. Awu. Awo. Po, tadi kita ngebahas masalah harga peak price yang Lalu gue live dulu ya. live. Live. Anjir jalan loh. Kita stop di situ aja nggak apa-apa. Aduh, Nggak apa-apa nanti kita stop di sana nggak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Kita tadi ngebahas udah live belum? Belum. Udah nggak ada tripod di sini, Bre. Ada tripod gua Ada di mana? di Mobil. mobil. Di mana nggak usah. Pegang aja lah. Pegang aja dulu. Kadang kalau ditaruh sini kena ini sama TikTok pada apa? Kenapa? Kena. Tadi ulangi lagi masalah itu harga pasti tadi Empo belum tahu tuh. Oke. Gue udah berbusa Oh tadi. ya udah ngomong. kita ya udah berusaha. Po, menurut Empo gimana sih masalah harga pasti itu di Bluebird tuh yang katanya driver ngeluh karena murah, atau menurut Empo gimana pendapat Empo nih masalah harga pasti ini? Ya sebenarnya kita lihat dari angle mana dulu nih. Majuan Pak, biar kelihatan. Gak apa-apa biarin. Enggak jelas kok, jelas. Jelas. Jadi kita lihat dari angle mana dulu. Mau dari sisi pengemudi atau dari segi marketing atau dari segi kemampuan jangkauan masyarakat nih sekarang ini. Apa Ya ada kan? juga ya kesana. Karena ya. semuanya tuh terkoneksi ya. Ya, gitu. ya Jadi berkaitan ya. Kalau misalnya kita ngeliat fixed price ya, fixed price itu ibaratnya manajemen itu melihat bahwa banyak sekali kompetitor kita ngasih harga tuh yang lumayan murah gitu. Tapi tetap dengan harga fixed price kita tetap menjaga prestige kita sebagai segmen transportasi menengah ke atas ya. Dengan pelayanan Seperti bagus itu dengan gitu ya. pelayanan prima tentunya Ya. ya kan. Tapi memang ini supaya bisa lebih menjangkau lebih luas lagi untuk menahan gempuran kompetitor, makanya diadakan juga fixed price seperti itu. Dan dua guys, kita jangan mikirin diri sendiri. Teman-teman kita di daerah kalau nggak ada peak price mereka mau bawa apa?
Betul. Oh, iya, betul. Bluebird yang di daerah ya kan, mereka mau bawa apa kalau misalkan nggak ada Pikpres? Kayak Betul. saya dapat DM dari teman-teman di Pekanbaru, terusnya di mana, kalau Semarang masih rame lah, Ya. Semarang, Surabaya masih rame, di Batam. Jadi banyak teman-teman yang di luar daerah itu bersyukur dengan adanya Pikpres, bro. Karena kan di sana lebih bersaing kan soal Iya. soal taksi yang lain ya kan. Taksi lokal loh Iya, lebih kuat loh kalau misalnya lebih di kuat. daerah loh. Apalagi Semarang, Solo, Jogja itu wah itu kuat banget itu. Iya, itu dari sudut pandang korporat ya, Po ya. Ya, dari Kalau sudut pandang dari sudut corporate. pandang pelanggan, memang pelanggan tentu saja nyari yang paling murah itu ya, Betul. yang paling fleksibel dan nggak merugikan, maksudnya gitu. Memang ini akan menjadi sebuah transisi baru di mana ke depan mungkin akan lebih banyak Pikpres dan hampir tidak ada mungkin argo reguler ya kalau order pakai aplikasi, kecuali mungkin dari bandara, mangkal di hotel atau yang lain-lain gitu guys. Jadi gini, maaf kalau misalnya gue potong. Iya, Jadi Pikpres ini biasanya dipakai untuk orang-orang yang langganan yang tiap hari pakai Bluebird. Ya. Seperti itu. Karena yang gue pelajari seperti itu, kayak tadi pagi gue jemput orang itu gue juga bingung ya, maksudnya gue dapat orderan minimum payment tuh Ya. 28.000 ya, 3.000 kan platform fee kan. Ya. Dan gue lihat mobilnya ada loh yang Palisade. Hah? Dia punya mobil Palisade loh, Iya, iya, iya. tapi dia pakai fixed price seperti itu. Oh, paham. Iya kan, dia pakai fixed price. Nah jadi gue lihat bahwa ternyata pelanggan yang pakai fixed price itu memang langganan, memang mereka sudah ibaratnya sudah memplot budget mereka untuk transportasi seperti itu. Gitu ya, kalau itu dari pelanggan ya, dari segi apa tadi Po yang kita bahas? pelanggan. Gitu yang gue pelajarin gitu. Ya, Kalau karena- menurut gue ya gitu. Karena tentu saja kita ngikuti pasar kan ya. Ngikuti Kita semua ngikuti pelanggan udah tahu Pikpres semua, jadi mereka lebih aman di Pikpres gitu. Karena tahu lah Jakarta semakin macet tiap hari ya. Di sini memang yang paling tua Bang Idris ya. Oh dia, kenapa aja Di dia? Bluebird, tua di Bluebird. Oh. Kita masih baru Po ya. Oh, dia- ya kalau gue udah ngalamin dari sebelum akun 2 bro. Lu pernah ngerasain nggak akun 2? Enggak. Akun lu tuh gimana tuh? Coba Jadi kita download akun Gokar Po. Gokar juga, My Bluebird juga. Oh gitu. Iya dulu Oh. gitu. Dulu begitu. Soalnya yang ada slot ya. Ya. Ini kita sambil Ini pikir. aja di sebelah kiri nih. Bisa Sini. masuk. Awas ranting sayang. Oke, sayang. Sayang gesrekan rantingnya, Oh, masalahnya gitu. bukan sayang ke lu. Oh Dit. iya. Salah Aduh. paham. Jangan pancing-pancing. Po. Apa sih harapannya ke depan untuk kita sebagai driver? Mungkin kita harus lebih diperhatikan lagi oleh corporate atau gimana? Empo ada masukan nggak untuk? Sebenarnya gini, kalau misalnya untuk diperhatikan sama corporate, kita udah sangat diperhatikan kalau menurut gua ya. Iya. Ya, Misalnya- bahkan beasiswa pun ada untuk anak Beasiswa ya. buat anak ada, Beasiswa anak. pinjaman tanpa bunga ada, Iya. ya kan? Bahkan apa yang kita kumpulin 2.000 sehari itu kan biaya pensiun kita. Iya, Iya. betul. Itu sebenarnya udah sangat manusiawi ya. Iya. Bahkan kalau misalnya gue sendiri bilang bahwa ini Bluebird ini Jangan. penampungan pengangguran nih, gitu. Iya. Nggak ada kerjaan, ngedrive Bluebird, dapat kerjaan, keluar dari Bluebird, nganggur lagi, masuk lagi Bluebird, seperti itu. Ya kan harapan gue ke depannya sebenarnya gini, mungkin agak terlalu melebar ya. Maksud gue harapan gue ke depannya Kencengan dikit Po. situasi negara kita bisa lebih stabil, ya kan, sehingga ekonomi kita juga lebih stabil. Amin. Yang pasti nanti akan berpengaruh sama Orderan. orderan kita sebagai driver. Dan Wah, iya. itu pertama. Terus kedua, harapan gua ke customer, please Bapak Ibu, fix price yang pertama, sesuaikan titik. Nah, Iya. sesuaikan Terus titik. kedua, ketika fix price, Bu, mohon sudah langsung standby ketika kami jemput, karena itu harga tetap dan kami harus mengejar target kami yang lain. Oh iya, yang mundur waktu ya. Iya. Iya. Karena gua pernah dapat fix price nunggu setengah jam, Bro. Wah, sakit banget sih ya. Ya kan. Terus ketiga, kalau udah jadwal, please on time, karena kami akan datang 15 menit Ya. sebelum jadwal. Oke, Seperti paham. itu. Gua ngonten udah setahun lebih bro di Bluebird. Ya. Kayak misalkan lagi boncos ya ini lagi boncos. Jadi nggak selamanya kita narik di Bluebird itu bagus. Sebulan itu ada lah sehari 2 hari. Bang, ente kan udah lama di Bluebird Ya. ngomong-ngomong. Ente udah didatarin buat umroh nggak sebelumnya? Pernah ditawarin itu?
Kalau kriteria untuk orang yang dapat umroh itu kayak gimana? Gue nggak tahu sebenarnya. Yang rajin narik apa yang gimana? Kalau rajin narik sih sudah pasti ya, karena kan ada kondisinya nanti kelihatan ya kan. Kedua memang orang kelihatannya ibadahnya itu bagus. Oh gitu. Ketiga memang dia ada kontribusi besar lah ke kasarnya. Mungkin yang udah di 5 tahun ke atas atau 8 tahun Ya, ke atas. bisa jadi itu. Tapi nggak menutup kemungkinan baru yang setahun bisa umroh. Karena kan gue pernah bilang rezeki di Bluebird itu nggak pernah bisa ditebak. Oh, tetap walaupun yang 2 tahun baru 2 tahun bisa aja ya. Bisa aja, itu pilihan dari ya pengurusnya gitu. Jadi nggak tahu lah. Lagi pula kalau umroh itu yang namanya umroh, haji itu panggilan langsung dari Allah lah ya. Rezeki-rezekian ya. Dan tadi yang gue sedih bro, sebelum masuk ada intinya pelamar. mah tergantung amal ibadah. Ibadah. Tadi po ada pelamar baru umur 23. Umur 23 kurang berapa bulan? Kurang 3 bulan. Nggak dimasukin? Nggak bisa. Jadi keblok sama sistem. Sayang banget ya. Dia udah semangat banget tadi. Dia dari Ciomas, dari Bogor, datang nemuin saya tadi di pool. Udah pengen banget bang, saya bang. Sampai ada captionnya nangis gitu. Ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang orderan udah mulai stabil nih. Kemarin saya boncos mulu di 2 bulan kemarin ya, pokoknya di akhir tahun. Iya. Sekarang Tapi alhamdulillah. tembus nggak bonus? Enggak. Soalnya saya masih libur. Gue masih tembus. Tapi yang kedua Lumayan, gue dapat 2.400.000. Oh, keren tuh posan. Gue masih yang kedua po. Masih banyak kok yang masih bagus. Memang cuman sedikit doang orang-orang yang tidak mampu bersaing, termasuk gua ya, sedikit doang. Mungkin karena pertama dari mindset kita pikirnya abaikan aja yang nyinyir kayak gini nih. Pikirnya Yang mana? ada 3 bulan lagi nggak berasa apaan. Salam buat Pak Ken Kapul MNCR, saya sampaikan salamnya. Oh, siap disampaikan 3 salamnya. bulan lagi nggak berasa. Jadi gini bro, kalau kita nanggapin yang nyinyir, jangankan kita, Raffi Ahmad aja nggak lepas dari nyinyiran. Nggak usah mantan presiden kita Pak Jokowi segitu baiknya aja ada loh yang nyinyir. Nah, Ya jadi kan? apalagi kita ya elah kacang kulit. pembina. Jadi buat lu yang nyinyir percuma, kita juga nggak bakal nanggepin. Kalau Karena gua yang kita nge-share fakta. Dan alhamdulillahnya banyak yang bergabung dari TikTok ini. BTW Dan Pak mereka Andre nonton kalian. Hai Pak Andre. Pak Andre, bener. Ini ada yang ngomong sih Pak Raka Aditya, katanya BTW Pak Andre nonton kalian. Hai Pak Andre. Halo Pak Andre. minta give pause Pak Andre. Enggak Pak Andre. Kalau dapat give pause bagi 3 ya. Ya. Jadi guys, kalau kita siap ngonten, maka siap kritik, Serius siap ya? nyinyir. Ya, Pok. Siap kritik, siap nyinyiran. Karena sekelas Raffi Ahmad, sekelas artis-artis besar aja nggak lepas dari namanya Hater. mulut orang. Ya. Tapi kalau gua sih Apalagi modelan kita, ya elah, ampas jagung. Ampas jagung, remahan rengginang, kulit kacang. Begitu. kalau saya sih menanggapinya hater itu apa ya, koreksi diri lah bang. Jadi kita tuh memang kita nggak tahu kekurangan kita. Dengan adanya haters maka Kita bisa akan mengkoreksi. introspeksi. Ya. Terima kasih loh, karena mereka sudah capek-capek ngurusin kita. Kalau gue sih suka diiyain aja karena mereka tuh butuh validasi pertama. Mereka tuh jadi butuh gitu pengakuan. Jadi gitu bro, ini udah maghrib. Oh iya dah. Gua sholat. Iya bener. Jadi buat teman-teman ada kurang lebihnya saya mohon maaf dalam berkata, dalam bergaul, dalam live ini. Tentu kekurangannya adalah dari kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, thank you ya, Pok. Oke, siap. Siap. Sampai ketemu lagi. Foto dulu dong. Hah? Oh ya, boleh foto. Foto dulu. Gimana ya? Oke. Sekarang di HP gua